Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya selalu mendoakan semoga diberikan istiqomah perintah Allah dan Rasulnya, dan semoga diberkahkan rezekinya dan diberkahkan umurnya dan diberkahkan juga dengan keluarganya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya di malam kesempatan ini akan membuka tentang keilmuan. Mengkaji adalah kitab hikam. Insya Allah di dalam kitab hikam karangan Imam Syekh Athaillah. Semoga kita bertambah-tambah dengan ketauhidan, tambah-tambah dengan keyakinan. Tiada lain yang selalu keinginan manusia dan manusia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Nah, insya Allah di malam kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah khawarik. Kama qala Imam Athaillah fi kitabihi kaifa tahriku laka awaidu wa anta lam tahruku min nafsikal awaid. Ketika manusia ingin membedah atau ingin membuka perkara atau ingin kedatangan amrun khawarikulil adat atau mempunyai khawarikulil adat, yaitu adalah yang tidak dimengerti dengan akal, ada keanehan di dalam dirinya, yaitu adalah keuntungan yang dinamakan bisa kata manunah atau kata karomah. Nah, di dalam kitab hikam penjelasan tiada lain yang ke-124 memang amrun khawarikul adat, perkara yang tidak dimengerti dengan akal. Arti daripada yang tadi, dimanakah ketika kita mendapatkan khawarikul adat atau keinginan, sedangkan kita belum bisa merubah awak kita, badan ini dari adat. Nah, sedangkan kalau kita selalu mengikuti dengan dorongan hawa nafsu, dengan adat-adatnya itu, tiada lain takut yang ada di dalam diri kita khawarikul adat, bisa dikatakan istijrod. Nah, cuman saya akan menjelaskan adat ada dua, yaitu adat bangsa hisi, tegesna adat yaitu yang bisa dirasakan atau kelihat sekasat mata. Masih keneh atau masih kebiasaan orang yang selalu selalu melakukan adat.
Nah, di antaranya orang senang untuk makan, senang untuk minum, senang untuk selalu dengan kenikmatan-kenikmatan itu sampai bisa melebihi. Sampai bisa melebihi dengan keinginan berhubung makan yang enak-enak, sampai rasa kenyang, sampai merasa ngantuk dengan makan yang enak-enak itu. Atau cari minuman-minuman yang sangat-sangat enak, itu masih adat seneng. Dibatna seneng seneng selalu makan dan minum. Jeung perasaan kita tiada lain ketika orang ada khawarikulil adat di dalam diri kita yang bisa dikatakan itu barokah. Ternyata kita senang dipuji. Senang dipuji ketika kita melakukan sesuatu. Jika ada orang yang memuji, itu perasaan itu sangat senang. Roh diri itu agak semeringah. Yaitu yang dikatakan masih senang dipuji. Itu atau yang orang suka ngobrol-ngobrol tak bermakna, cuma resep berbicara omong kosong kesana kemari, daripada banyak berdikir lebih baik banyak ngobrol. Ngobrolnya cuman di situ bisa kelebihannya, ujung-ujungnya bisa membicarakan orang lain, yaitu ghibah. Yaitu termasuk salah satunya di antaranya masih adat secara bangsa Hisi. Ada yang kedua adat bangsa maknawi, yaitu seperti kita senang dengan kepangkatan. Kalau kita dari secara fisik adalah jabatan kita, masih keneh seneng di situ dengan jabatan-jabatan itu, kadang-kadang bisa lupa terhadap diri kita, siapa yang selalu berperan. Atau bisa dikatakan secara mulut mah itu adalah orang yang senang dipuji atau segila jabatan. Atau ada juga yang selama ini kita mempunyai keilmuan supaya kita beda daripada orang lain. Dengan keanehan di dalam diri kita, sedangkan adat kita masih belum bisa membuang dengan sifat yang tadi. Nah, sebelum bisa membuang sifat yang tadi, nah di situ rentang dengan adatnya. Nah, selalu mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Nah, kita hati-hati. Apakah ini khawarikulil adab berbentuk maunah atau kehormatan dari Allah, atau ini bisa dikatakan istijrod? Nah, kita hati-hati. Ketika ada keanehan di dalam diri kita ini, jangan selalu secepatnya hati itu merasa ada yang keanehan. Walaupun orang itu dikatakan ada bisa melebihi keilmuan daripada orang lain, tapi adatnya masih secara bangsa Hisinya terus mengikuti. Takut istijrod atau panyungkun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau menjadi istijrod atau penyungkun dari Allah, kita hati-hati seperti apapun, karena akan dianterin oleh setan-setan yang selalu membisikkan di dalam diri kita, yaitu setan supaya membisik-bisik dalam dirinya. Nah, kesimpulan daripada kita ketika ada khawarik atau khawarikulil adat,
yang ada di dalam tubuh kita ini bisa dikatakan kalau orang masih selalu mengikuti dengan adat belum bisa, nah itu bisa dikatakan istidrod. Makanya kalau kita sudah khawarikul adat, buanglah sejauh-jauhnya adat kita, disederhanakan. Insya Allah kalau sudah disederhanakan, insya Allah sedikit-sedikit akan mengurang. Karena banyak orang yang misalkan tidak melakukan sholat, tidak melakukan apapun, tapi ternyata orang itu mempunyai khawarik. Nah itu bisa dikatakan istidroj. Makanya siapapun seandainya kita mempunyai keanehan atau yang tidak dimengerti dengan akal, maka berhati-hatilah jangan sampai merasa kesombongan dan merasa ujub. Di situ tinggal meningkatkanlah melaksanakan ibadah dan rasulnya. Kalau sudah ditingkatkan melaksanakan ibadah dan rasul, melakukan sunnah-sunnahnya dan atau wiridan-wiridannya kita dijalankan, insya Allah itulah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan bisa dikatakan kehormatan dari Allah itu bisa yang dikatakan maunah, atau bisa dikatakan barokah maunah, ataupun bisa dikatakan dari para karomah khawarikul adat. Makanya banyak kebiasaan manusia kalau sudah seperti itu bisa lebih, kadang-kadang kalau tidak dirundukkan maka datanglah kesombongan. Kalau sudah datanglah kesombongan, kita terus diikuti dengan golongan-golongan pengikut iblis, yaitu bangsa syaitan yang selalu membisikkan di dalam hati kita. Makanya kita tingkatkan lagi, jangan secepatnya untuk mendapatkan khawarikul adat. Sebenarnya mah itu masih dalam babakan makhluk. Tingkatkanlah ibadahnya insya Allah. Kalau sudah ditingkatkan akan mendatangkan yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu yang bisa dikatakan amrun khawarikul adat, perkara yang tidak dimengerti dengan akal. Inilah part 1 saya membahas kurang lebih 13 menit. Lain kali saya akan bahas lagi tentang khawarikul adat insya Allah. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih. Kalau orang yang selalu suka kepada nonton video Barokatullah Karomah Sukabumi, silahkan share, subscribe, atau nyalakan loncengnya. Kalau tidak suka biarlah abaikan, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.